Perbedaan di Papua dengan di Madura ini apa, Bung? Artinya Papua ini bisa jadi provinsi, ada Papua Barat, ada Papua ya. Terus kemudian potensi yang ada di Madura ini sebenarnya sama dengan ada yang ada di Papua. Kemudian layak menjadi provinsi gitu, Bung. Mungkin bisa sedikit diberi gambaran, Bung. Kondisi Papua dengan Madura sebenarnya gimana, Bung? Tretan Jawa Pos Radar Madura, isu Provinsi Madura, banyak yang menilai bahwa ini hanya isu-isu elit, ini hanya kalangan-kalangan para petinggi-petinggi yang ada di Madura, para tokoh dan para pejabat-pejabat yang ada di Madura. Banyak yang menilai bahwa isu Provinsi Madura ini tidak sampai pada tatanan bawah, tidak sampai pada tatanan kepemudaan, tidak sampai pada tatanan kemahasiswaan. Untuk itu, saya Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk, sengaja mendatangkan perwakilan dari organisasi kemahasiswaan yang ada di Bangkalan untuk menanyakan langsung, benarkah isu Provinsi Madura itu hanya isu elit? Atau sebenarnya isu ini sudah menjadi diskusi-diskusi di kalangan mahasiswa? Untuk itu, saya datangkan Sekretaris DPC GMNI Bangkalan, Bung Celsius Sedik. Selamat sore, Bung. Kemudian ada Sekretaris Umum PCHMI Bangkalan, Dinda Nurul Hidayat. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam. Dan kemudian ada Kabid Organisasi Pengurus Cabang IMM Bangkalan, Imawan Anas Arif Ababil. Selamat sore. Sore, Mas. Teman-teman, gimana sebenarnya? Mengikuti nggak mahasiswa itu terhadap isu Provinsi Madura, utamanya di kalangan organisasi kemahasiswaan ini? Kalau di IMM sendiri sempat nggak ada teman-teman yang diskusi atau sekedar mengikuti Provinsi Madura itu? Oke, baik. Tentang Provinsi Madura itu sudah santer sampai bahkan itu dimulai ketika tahun 2017 itu udah ada isu bahwasannya Madura mau dijadikan provinsi gitu. Dari bapak-bapak Muhammadiyah pun juga sudah merapatkan gitu. Juga sudah didiskusikan terkait dengan Madura gitu sendiri. Bahwasanya Madura ini juga memiliki historis tersendiri. Bahwasanya Madura ini pernah menjadi negara bagian ya. Kalau salah nanti bisa dikoreksi ya. Siap. Terus juga secara integral atau istilahnya administrasi pun juga Madura pun juga masih bisa istilahnya itu masih bisa dibuat atau dicetuskan menjadi provinsi. Untuk dari kalangan mahasiswa pun juga pasti sangat mendukung. Buat apa? Percepatan kesejahteraan rakyat, pergerakan kesejahteraan dari infrastruktur juga, biar apa? Demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Madura. Tadi dibahas bahwa dari Muhammadiyah sendiri ini sudah bergerak dalam artian ada upaya-upaya lah dalam rangka mendorong Provinsi Madura itu. Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini juga disalurkan kepada IMM selaku organisasi sayap yang kemahasiswaan? Oke, kalau terkait hal itu, Mas, itu pasti. Dari ayahanda pun juga pasti koordinasinya kepada pemudaan dan juga kepada mahasiswa pun. Bahkan sampai tahap pelajar pun koordinasi mengenai hal semacam itu pun juga pasti akan tetap berlanjut gitu. Oke, artinya seluruh komponen seluruh komponen akan bergerak. Oke, siap. Dinda, kalau dari HMI sendiri, informasi yang saya terima di Kongres kemarin sempat muncul Madura Provinsi menjadi pembahasan lah di sana. Begitu kira-kira? Sempat berkeinginan kan dalam pleno 3 di situ kan ada rekomendasi dari komisi A, komisi B, kemudian komisi C. Berhubung saya di komisi B, di situ tidak hanya berbicara mengenai internal apa yang ingin dibawa selama satu periode PBHMI, namun juga berbicara mengenai eksternal. Isu apa yang akan dikawal selama satu periode. Di situ berencana ingin mengawal dari cabang Bangkalan, ingin merekomendasikan bahwa harus ada pengawalan terhadap Provinsi Madura. Karena secara
secara garis besar tokoh kita yaitu Bapak Prof. Mahfud MD sekaligus kakanda kita juga menggaungkan mengenai Provinsi Madura. Namun ketika berbicara mengenai hal itu secara administrasi mungkin kita belum bisa lolos karena kita masih memiliki empat kabupaten kota. Oke. Kemudian ketika berbicara mengenai tingkat kesejahteraan juga kita kan belum layaknya kita karena Sampang, Bangkalan, dan Sumeneb merupakan kabupaten termiskin terbawah. Okay. Kemudian ketika berbicara mengenai sumber daya alam, potensi kita sangat besar, luar biasa. Kemudian ketika berbicara mengenai SDM, ya tidak menutup kemungkinan bahwa SDM Madura juga unggul di tataran nasional maupun regional. Namun hal yang masih melatar belakangi mungkin dari tingkat kesejahteraan dan administrasi yang mungkin yang menghalangi Madura menjadi provinsi. Artinya terlepas dari Madura memenuhi syarat administrasi atau tidak, tetapi isu Provinsi Madura ini sudah menjadi pembahasan detail ya di internal HMI, utamanya HMI Bangkalan yang kemudian dibahas di acara nasional di Kongres kemarin, kan begitu? Ya kalau di HMI kita rencananya pertama ingin mengawal Syekhona Khalil Bangkalan itu menjadi pahlawan nasional, kemudian berbicara juga mengenai Provinsi Madura. Rencananya isu Provinsi Madura juga ingin dibawa juga di arena forum kongres. Oke. Artinya isu Provinsi Madura ini rencananya juga dibawa ke isu nasional, menjadi isu nasional kan begitu kira-kira. Siap. Bung Sius, Sekretaris DPC GMNI Bangkalan ini. Bung, segelintingan saya mendengar bahwa GMNI juga sudah mendiskusikan sekalipun diskusi informal tentang Provinsi Madura ini. Benarkah begitu, Bung? Baik, Mas. Yang pertama mungkin kalau isu Provinsi Madura ini, saya kan angkatan 2017. Saya pun sudah mulai dengar ketika maba itu kan beberapa dosen kita ya di UTM itu yang sebagai tim kajian dan lain-lain itu kan tim itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalau berbicara teman-teman GMNI sendiri gitu kan. Belakangan ini memang kawan-kawan itu sering diskusi perihal Provinsi Madura ini. Ada yang pandangannya ya berbeda-beda gitu kan. Artinya teman-teman berusaha untuk melihat dari syarat untuk jadi provinsi gitu. Teman-teman di sana misalnya syaratnya itu soal wilayahnya. Dari segi wilayah masih kurang ya. Masih kurang gitu kan. Kemudian ngomong soal sumber daya manusianya. Seperti tadi dikatakan bahwa memang kita tahu bahwa di Bangkalan, kalau kita ngomong konteks Bangkalan sampai Sumeneb gitu, memang ketika dilihat IPM itu kan Kabupaten Bangkalan itu kan nomor 2 itu kan dari bawah gitu kan. Dari bawah itu artinya apa gitu kan. Ini kan secara sumber daya manusia belum siap gitu kan orang asli sini. Artinya sederhananya gini, kita buat rumah gitu kan, kemudian rumah itu ditempati orang lain. Kan agak lucu kan seperti itu. Iya. Nah, itu yang penting. Kemudian ngomong soal sumber daya alamnya. Kalau sumber daya alam, saya rasa Madura punya potensi yang besar, gitu kan, punya gas alam, gitu kan, dan itu saya rasa dari Sabang sampai Merauke tahu Madura punya sumber daya itu, gitu. Kemudian ngomong soal jumlah penduduk di 4 kabupaten di Madura kan, ya Bangkalan ini yang paling besar, sekiranya 1 juta lebih. Iya. Sumeneb juga 1 juta lebih. Artinya apa? Gitu. Kalau mungkin saya bandingkan sedikit sama Papua gitu. Iya. Saya rasa kalau jumlah penduduk tidak relevan lagi jadi provinsi. Saya rasa gitu. Karena salah satu provinsi di Papua juga tidak sebanyak di Madura ya. Tidak sebanyak ini. Contohnya provinsi apa itu? Contohnya provinsi Papua itu. Provinsi Papua sendiri. Papua Barat saya itu. Oh iya, ternyata Jawa Barat Madura, Bung Sius ini asli Sorong, Papua Barat ya. Di sana berapa penduduknya, Bung? Saya data terbaru saya kurang paham, tapi sekitaran 4 ribuan lebih. 4.000 atau 4 juta? 4 jutaan lebih. 4 juta lebih. 4 juta. Artinya kan
jumlah penduduk di kita ngomong itu 2 provinsi tuh, Papua dan Papua Barat. 2 provinsi, Iya, 4 juta. Iya, 4 juta lebih itu. Ada Madura, 1 provinsi sudah lebih dari 2 provinsi itu gitu ya. Jadi titik poinnya di sana. Gitu. Oke. Tretan Jawa Poso dan Madura memang ini sedikit menjadi gambaran buat kita semua bahwa isu Provinsi Madura ini bukan hanya menjadi isu elit, bukan hanya menjadi isu para pejabat-pejabat publik, tidak, tetapi mahasiswa juga hadir di dalamnya, juga membahas itu gitu ya. Ada GMNI di sini, ada HMI dan juga ada teman-teman kita dari IMM. IMM sendiri pengawalan apa yang dilakukan? Ini kan memiliki memiliki konteks yang berbeda-beda. Barangkali kalau misalkan Muhammadiyah sudah ke arah masyarakat, terlindung masyarakat. Nah, IMM ini kan di kalangan mahasiswanya. Apakah juga ada kajian-kajian mengenai itu, atau sekedar memberikan sosialisasi kepada mahasiswa yang tergabung di IMM bahwa Madura ini sebenarnya begini dan begitu gitu. Oke, untuk terkait istilahnya kayak diskusi atau istilahnya kayak arahan dari Bina Cabang kepada teman-teman yang lain, itu hanya sebatas ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol kecil di warung kopi seperti itu aja, Mas. Nggak ada langsung kayak gitu. Terus terkait dengan pengawalan, terkait isu, itu kita tetap saja kita menunggu apa kata dari ayahanda kita sendiri. Ayahandanya kan sudah mendukung. Iya, ayahanda tetap mendukung, tapi kan masih belum, istilahnya belum fix toh, Mas. Belum fix gimana nih maksudnya? Nah, pas belum fix itu istilahnya hanya canangan aja gitu. Nah, kalau yang disampaikan oleh pengurus Muhammadiyah Korda Madura itu kan sebagai bentuk dukungan terhadap Madura Provinsi itu sudah ada beberapa langkah, misalkan akan membangun universitas untuk menjawab IPM tadi yang masih kecil, sehingga membentuk universitas agar kualitas manusia yang ada di Madura semakin baik gitu. Artinya kan dukungan ini sebenarnya sudah sangat jelas gitu. IMM sendiri koordinasinya dengan para ayahanda di Muhammadiyah itu seperti apa, dan kemudian tugas atau peran terhadap mahasiswa memberikan pandangan itu seperti apa ya? Oke, untuk terkait itu sendiri ya Mas ya, tetap saya kembalikan tadi untuk jalur dari keorganisasian dan juga jalur dari koordinasi dari ayahanda dan juga dalam tanda petik PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah, kepada teman-teman dari Bina Cabang khususnya dari mahasiswa, itu mungkin ya hanya sebatas diskusi-diskusi saja gitu Mas. Diskusi kecil, belum ada kayak rancangan tindak lanjut itu belum ada. Tapi ada sih buka omongan bahwasanya kemarin tuh salah satu mahasiswa hukum itu pernah diajak kepada dosennya, dosen untuk mengkaji terkait isu Provinsi Madura itu sendiri. Oke, untuk terkait isu terkait dengan Madura menjadi provinsi itu sendiri, mungkin dari teman-teman hukum itu pernah diajak untuk menjadi tim untuk mengkaji tentang naskah akademiknya, untuk menjalin komunikasi atau membuat fokus group discussion atau FGD dengan para petinggi-petinggi dari pemilihan daerah itu sendiri. Oke, artinya organisasi mahasiswa ini juga ikut mengawal tentang isu Provinsi Madura ini sesuai dengan kapasitasnya sebagai mahasiswa, begitu ya? Oke. Kalau di HMI sendiri nih, saya HMI ini yang cukup tertarik. HMI sampai ada langkah yang luar biasa, sampai mengusulkan di arena kongres kongres nasional ya. Itu kenapa kok sampai berencana merekomendasikan itu sampai membahas di sana? Tentunya kan sudah melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh teman-teman HMI ini. Apa yang melatar belakangi itu? Yang melatar belakangi HMI yang sempat ingin dibicarakan di arena kongres, di situ melalui kajian-kajian secara internal ya Mas. Kajian dan diskusi secara internal. Di situ ketika berbicara mengenai sumber daya migas yang dimiliki oleh Madura, itu kan berdasarkan itu garis pantai atau teritorialnya. Di situ kan ketika masuk lebih dari berapa kilo atau mil itu kan masuk ke provinsi. Nah di situ ketika berbicara mengenai sumber daya alamnya, kemudian ketika berbicara mengenai SDM-nya, kalau bicara mengenai IPM, di situ
itu kalau bicara mengenai IPM itu kan tidak hanya dari segi pendidikan, tapi berbicara mengenai kesehatan dan daya beli masyarakatnya. Dan ketika mengecat terhadap rata-rata dari keempat kabupaten, di nilai IPM di Indonesia di Madura di sini cukup mumpuni ketika berbicara mengenai itu. Kemudian secara pribadi saya dan ketum saya di situ putra daerah Madura yang ingin menggaungkan Madura layak untuk dijadikan sebuah provinsi. Siap. Madura menurut kajian HMI layak menjadi provinsi. Layak. Oke, siap. Bung Sius, ini tertarik ini saya. Bung, bisa digambarkan nih Bung kepada tretan radar Madura nih Bung. Perbedaan di Papua dengan di Madura ini apa Bung? Artinya Papua ini bisa jadi provinsi, ada Papua Barat, ada Papua ya. Terus kemudian potensi yang ada di Madura ini sebenarnya sama dengan yang ada di Papua. Kemudian layak menjadi provinsi gitu Bung. Mungkin bisa sedikit diberi gambaran Bung. Kondisi Papua dengan Madura sebenarnya gimana Bung? Baik, untuk konteks provinsi sekarang Papua itu menjadi salah satu daerah di provinsi Papua maupun Papua Barat, di mana yang menjadi isu yang nantinya akan dipecahkan pembagian dari beberapa provinsi, salah satunya Papua Barat Daya yang nanti ada di Sorong. Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Nah, di sini ada satu konteks yang menjadi berbeda di sini. Papua itu dia punya namanya otonomi khusus. Iya betul. Sementara wilayah Jawa Timur lah, kan Bangkalan atau Pulau Madura itu kan dia punya otonomi daerah beda di sini. Iya. Otonomi khusus itu kan ada prioritas khusus dan prioritas khusus. Artinya apa? Gitu kan. Pemerintah itu melakukan pemekaran kabupaten kota dan lain-lain di Papua yang bisa dibilang sangat masif lah gitu. Dan cenderung prosesnya cepat. Itu karena kalau dari saya mungkin salah satu karena Papua ini ngomong wilayah luas Betul. Analis saya mungkin untuk mengisi ruang-ruang ini, artinya pemekaran, gitu kan, akses dan lain-lain itu mudah. Kemudian kita ngomong soal tadi misalnya pemerataan pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, itu lebih baik. Oke, artinya dengan kebijakan otonomi khusus itu pemerataan ekonomi lebih baik, terus kemudian pembangunan IPM juga akan lebih baik, kesejahteraan masyarakat juga akan lebih baik. Mestinya Madura layak juga dong mendapat hadiah sebagai otonomi khusus gitu. Saya pikir seharusnya seperti itu. Oke. Apa pembedaan Papua dengan Madura? Secara geografis, secara demografi, secara alam? Secara geografis itu berbeda. Pulau Madura kan kelihatannya kan gersang gitu. Okay. Atau apa namanya? Tegal. Ya. Sementara Papua kan ya masih asli hutan gunung dan lain-lain. Itu mungkin secara alami bedanya di situ. Bung, ketika Papua cukup masif pemekaran daerah, itu berdampak nggak terhadap pembangunan, berdampak nggak terhadap ekonomi gitu? Kalau berdampak, saya rasa berdampak. Sangat berdampak. Kalau sangat tidak. Tidak. Berdampak pasti ada. Artinya kan sekarang masih ada proses-proses pembangunan dan karena beda di Papua ada yang memang susah ya. Artinya kalau diadopsi ke Madura, ketika Madura menjadi provinsi, pembangunan juga akan lebih meningkat gitu kira-kira. Harapannya seperti itu. Oke, siap. Diskusi di GMNI juga sampai ke arah sana. Kalau sampai konteks antara Papua sama enggak. Dalam artian ini loh kira-kira dampak positifnya kalau Madura menjadi provinsi. Iya. Kan? Seperti tadi saya sebutkan, ini kan dari syarat tadi, masyarakat tadi itu ada beberapa kawan-kawan yang ngomong bahwa misalnya kita tinjau dari sudut sumber daya manusia nih, ada kawan-kawan yang ngomong bahwa kita mengkakarkan tapi sumber daya manusia kita belum siap. Ya sekarang seperti tadi ngomong bahwa rumah yang kita sediakan kemudian yang diisi orang lain kan. Okay. Nah itu teman-teman yang bisa dibilang tidak terlalu sepakat atau gitu. Kemudian kalau teman-teman yang sepakat ya seperti itu. Gitu. Artinya mereka ngomong bahwa justru ada provinsi ini, gitu kan, sehingga pembangunan ekonomi, kita ngomong percepatan pembangunan sumber daya manusia itu terjadi. Oke, siap. Artinya adalah kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Ini yang dibahas di internal mahasiswa gitu ya.
Jadi sekali lagi Tretan Jawa Pos Sadar Madura bahwa Provinsi Madura bukan sekedar isu elit, bukan sekedar isu-isu pejabat, tapi juga menjadi kajian di tengah-tengah mahasiswa. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir di studio Madura Talk, studionya Jawa Pos Sadar Madura. Semoga di lain kesempatan kita masih ada waktu untuk berdiskusi tentang isu-isu yang lagi berkembang. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih buat Tretan Jawa Pos Sadar Madura. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam.